Persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh PSSI untuk menyambut laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Tentu saja semua dilakukan agar timnas Indonesia bisa bermain dengan motivasi tinggi. Mengingat lawan yang dihadapi adalah dua tim kuat di Asia. Nah, di satu sisi, fans timnas Indonesia pun juga secara total akan mendukung habis-habisan timnas di GBK. Yang mana itu dibuktikan dengan sudah sold out-nya tiket yang disediakan oleh panitia. Dan itu artinya GBK benar-benar akan memerah. Sesuatu yang pada akhirnya membuat Hajime Moriyasu merasa takjub dengan antusiasme fans timnas Indonesia. Di mana ia bahkan mengakui kalau di Asia mungkin fans Garuda lah yang dirasa paling gila. Sebab ibarat main away aja, tim Garuda nggak pernah sepi pendukung, apalagi main di kandang. Ditambah saat ini tim Indonesia sedang butuh dukungan ekstra, ya udah pasti dong makin menggila. Di satu sisi melihat fakta yang ada, diketahui kalau Federasi Bahrain kabarnya makin ngotot untuk nggak mau main di GBK. Karena mereka tahu, jika yang datang mereka, maka fans Garuda dinilai akan makin gila untuk melakukan segala teror intimidatif. Hajime Moriyasu mengaku sangat gak habis pikir dengan fanatisme supporter timnas Indonesia. Sebab gak butuh waktu lama usai pengumuman tiket dibuka, secepat itu tiket langsung sold out. Yap, tanggal 2 November kemarin PSSI mengumumkan jika tiket antara Indonesia melawan Jepang telah resmi dijual. Dan diketahui, dari segi harga cenderung lebih murah dibandingkan saat melawan Australia kemarin. Di mana tiket termahalnya seharga Rp1.400.000, sementara yang paling murah seharga Rp240.000. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi fans Garuda yang ingin menonton langsung ke stadion. Gak cuma itu aja, mulai bulan ini PSSI juga membuat gebrakan, yakni penerapan Garuda ID untuk setiap pembelian tiket. Jadi sebelum membeli tiket, fans harus mendaftar Garuda ID terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menghindari beberapa kecurangan yang tidak diinginkan. Entah itu dari calo dan lain-lain. Dan cuma berselang kurang lebih 3 hari, tiket Indonesia versus Jepang diketahui ludes terjual. Yang mana artinya akan ada sekitar 70 ribuan supporter yang datang ke GBK. Maka dari itu, bisa dijamin kalau nanti GBK akan full merah. Sehingga harapannya motivasi pemain untuk tampil habis-habisan jadi meningkat. Ia mengetahui kalau tiket timnas versus Jepang udah sold out secepat itu, Pak Erik selaku ketum PSSI pun gak bisa menutupi rasa bangganya. Sebab dari sini membuktikan kalau timnas Indonesia benar-benar dicintai dalam kondisi apapun. Maka dari itu ia berharap dengan adanya dukungan supporter yang begitu banyak, tim Garuda bisa meraih hasil terbaik. Alhamdulillah sold out. Terima kasih banyak atas antusiasme luar biasa untuk timnas Indonesia. Mari bersatu dan dukung timnas Indonesia sampai bertemu di GBK, kata Erick Thohir dikutip dari Bola Sport. Sementara itu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu cukup merasa kagum dengan fanatisme supporter Indonesia yang dari dulu hingga sekarang tetap luar biasa. Bahkan ia menilai, kalau di Asia, supporter Indonesia adalah yang paling fanatik dan total untuk mendukung timnasnya. Maka dari itu, ia berharap dengan pengalaman para pemainnya yang merumput di level tertinggi, gak akan terpengaruh atau merasa tertekan dengan banyaknya fans tim Garuda yang hadir di stadion. Sebab ia pun tak bisa menafikan kalau atmosfer di GBK sangatlah intimidatif bagi lawan. Ditambah timnas Indonesia sedang dalam mode mencoba bangkit. Maka sudah pasti tekanan dan atmosfernya akan jauh lebih gila. Kami akan menghadapi atmosfer yang sangat menantang. Dengan ribuan supporter yang hadir, itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi pemain kami. Kami harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh atmosfer penonton di stadion yang terkenal intimidatif bagi lawan. Tapi kami harus mampu menjaga konsentrasi untuk bisa bermain dengan baik meskipun ada banyak tekanan dari luar. Ucap Moriyasu dikutip dari Nikkei Sport.
Yap, di satu sisi mengetahui fakta yang ada, diketahui Bahrain kabarnya makin takut untuk datang ke GBK Maret 2025 nanti. Sebab pastinya, kesan intimidatif akan mereka dapatkan secara lebih, mengingat beragam kontroversi yang udah terjadi. Yap, sekali lagi Bahrain kabarnya masih coba untuk melobi AFC untuk menggelar laga di tempat yang netral. Namun pastinya PSSI nggak akan membiarkan itu karena FIFA pun sepertinya tetap akan memastikan laga melawan Bahrain digelar di GBK. Jika Bahrain nggak datang, ya udah out, sesimpel itu. Masalahnya kita harus ingat, akhir Maret bertepatan dengan momen mudik. Takutnya GBK jadi nggak seramai itu karena ditinggal mudik. Namun nggak menutup kemungkinan juga kalau momen itu justru akan menjadi momen yang pas menghabiskan waktu liburan. Intinya kita tunggu aja kebijakan soal itu. Yang penting adalah sekarang ini, gimana caranya semua elemen timnas mulai dari federasi, pelatih, pemain, staf, hingga supporter bisa bersatu untuk meraih hasil maksimal melawan Jepang dan Arab. Karena bisa jadi, kalau kita meraih hasil bagus, maka keyakinan para pemain grade A untuk bergabung pun makin tinggi gitu loh. Sebab gak munafik kalau banyak pemain grade A yang ada sekarang mau bergabung ke timnas Indonesia, salah satu alasannya ya melihat peluang tembus Piala Dunia. Untuk itu, sekali lagi ayo fight habis-habisan, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja di laga melawan Jepang, semua pemain benar-benar dalam kondisi terbaik, termasuk May Silgers, yang kabarnya tetap tersedia, namun masalah nanti ia diturunkan atau enggak tergantung kondisi akhirnya gimana. Lalu untuk Kevin Dix, berdoa aja semoga ada plot twist seperti yang terjadi sama Martin Paes. Karena pastinya, dengan kualitas dan pengalaman yang ia punya, kekuatan tim Garuda akan jauh lebih oke. Dan buat Coach Shin, gak henti-hentinya kami berharap kalau di pertandingan nanti, 11 pertama yang tampil adalah mereka para pemain diaspora. Kalaupun ada yang tanda kutip lokal, ya itu cuma Rizky Ridho. Sebab ini lawanin Jepang, maka dibutuhkan pemain yang udah terbiasa main di level tertinggi. Dan sejatinya, kita itu punya kok pemain yang ada di level itu untuk saat ini. Martin Paes, Chase, May Silgers, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Tom Haye, Eleanor Reinders, dan Ragnar adalah mereka yang secara jam terbang gak usah diragukan lagi. Ditambah nanti ada Kevin Dix yang berpengalaman main di Liga Champions. Ya udah, harusnya gak ada alasan lagi bagi Coach Shin untuk gak mainin full squad berdarah Eropa. Bahkan sejelek-jeleknya Jordi Amat sekarang, kata orang, leadership dan pengalamannya jelas adalah yang paling tinggi. Untuk itu, semoga aja Coach Shin bisa lebih pede lagi dan gak terpengaruh sana-sini apalagi soal tekanan harus ada pemain tanda kutip lokal. Ingat, timnas itu yang penting kualitas. Gak peduli dia main di mana, asalkan kualitasnya dirasa memenuhi standar, ya udah, berarti itu yang terbaik buat main, kan gitu. So, tetap semangat Garudaku. Jepang memang kuat, tapi mereka bagaimanapun bukan tim top dunia yang gak bisa ditaklukkan. Ingat, mindset adalah doa, dan usaha adalah seni. Masuk lapangan dengan kepala tegak serta mindset you have to win. Masalah hasil yang gimana itu nanti. Yang penting fight dulu habis-habisan. Oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.